Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mistis, selamat datang di channel YouTube Mbak Mijan. Alhamdulillah, syukurlah nikmatillah barakallah. Kita akhirnya explore lagi ya, teman-teman. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu dari juru kunci di sini, kita coba doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'idznillah ta'ala bi syawati sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu wa karamati wa mujina syafa'ati wa ijazati sallallahu alaihi wa Fatihah. Alhamdulillah wa syukur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya, setelah PPKM ya Mas Budi ya. Iya, Mbak. PPKM diperpanjang lagi, akhirnya ini kita sudah di paling penghujung, tapi nggak tahu nanti mau nambah lagi apa enggak gitu ya, kan. Belum tahu. Gitu. Alhamdulillah juga kita udah vaksin ya Pak. Udah vaksin, semua sudah vaksin. Sebenarnya kita lepas masker juga nggak ada masalah. Oke, saat sekarang baru ditemenin sama Bang Saimin. Bang Saimin. Bang, ini sebetulnya tempat apa sih Bang ini bangunan ini nih? Kalau ini sih namanya Villa Bata Merah. Villa Bata Merah. Iya. Kalau dari yang punya rumahnya namanya tuh, apa? Tapi udah berapa lama dikosongkan ini? Dari pertama itu pembangunan itu dari mulai jadi ya 2004 sampai 2018. Oh, berarti berapa lama tuh? Bang, berapa lama? Sekitar 14 tahunan ya. Iya, setahun. Ya. Oh. Kurang lebih 13 tahun. Dikosongkan selama 13 tahun. Nah, gosip-gosip yang beredar gimana di tempat ini? Gosip di sini kalau yang di luar sana ya, menurut-menurutan yang di luar sana banyak beredar gosip terkait mistis yang di dalam rumah yang di belakang itu sama di keras ini juga ada sosok penunggunya ya kan. Oh gitu. Kurang tahu saya juga. Selama saya tempatin di sini udah mau 3 tahun, alhamdulillah belum pernah lihat siapapun itu. Terus ada kejadian unik apa di sini? Yang uniknya itu yang terakhir itu dari orang mana itu ya ke sini ya, minta izin mau minta nomor. Ke rumahnya. Tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk ke sini, Bang mau ke sana ya Bang, minta nomor gitu. Tengah malam jam seginian nih. Mungkin karena ada counter kali. Nah, makanya itu. Saya nomor apa? Nomor togel dah. Saya emang masuk ke dalam dia ya kan, dapat setengah jam keluar lagi ambil teriak-teriak. Ada apa? Nah, saya sendirian sini kan. Nggak jadi Bang, nggak jadi. Udah dia pulang. Tapi nggak ngomong apa, cuma nggak jadi Bang, nggak jadi Bang. Oke. Ketawa aja dari orang kenapa. Tapi dari pengalaman yang Bang Saimin sendiri rasakan setelah menempati tempat ini, itu apa? Alhamdulillah saya selama ini belum pernah sih merasakan sialnya, apalagi bertemu dengan sosok tersebut kan belum. Walaupun gosip di luar sana katanya banyak itu tempat yang aneh-aneh. Paling gitu, ya. angker lah sialnya. Ya. Mbak juga sempat. Yang Masnya cerita apa sebelum kita mulai tuh saya ngobrol bentar kan. Ada yang pingsan motong rumput gimana? Ya di belakang sana itu. Di belakang sana itu gimana kejadiannya itu? Itu pas dia memotong rumput, lihat sosok ular, nggak ada kepala, nggak ada ekor. Oke. Segede pohon kelapa. Tuh, sampai dia kaget kan, di belakang loncat. sana? Belakang rumah sini. Nah, itu kan belakang itu kan ada kali kecil tuh untuk jalan air. Itu dia kaget loncat, akhirnya mentok kena batu. Sampai giginya potong dua. Kita pulang aja. Ya, pulang ya kali. Dan ada tamu Pak Saimin, tamunya pernah ngalamin gangguan? Sama ini enggak ya? Ada. Ya. Nanti untuk Mbak tolong makhluk-makhluk yang sialanya yang mengganggu sialanya. Dari sini kan kita kan tujuannya baik ya kan, untuk nempatin, untuk merawat tempat ini. Jadi kalau ada sosok yang ingin mengganggu kita, coba tolong dibantu. Siap Bang Saimin. Oke, terima kita kasih juga enak Saimin ya. Oke. Ya, terima kasih. Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah langsung dia. Serem juga ya. Gerbangnya batu. Bata merah. Oke. Nggak ada lubang nih. Pas ngeri. Takutnya ada lubang. Jamal nih. Oh, kesini dong. Wah, ketinggalan nanti kalau di situ mulu. Wah, Ya, takut sih nggak jalan. Oke, gini. Kita langsung ke satu spot utama. Oke. Jadi yang lain-lain kita hiraukan dulu di satu lokasi yang paling angker yang katanya ada siluman ini. Yuk. Bang, ngeri nggak sih, Bang? Siluman ular, Bang? Yo katanya kan begitu. Hati-hati, Bang. Ini kan rumahnya kan. Mal, awas lubang, Mal. Oke. Ini pohon apa maksud ini? Nangka. Ini bukan. Rambutan. Bukan. Ini pohon kayu manis kayaknya. Oh, ini. Kayu manis. Iya. Ini gapuranya kecil. Orang Jepang ya. Ini ada bambunya juga. Bambu kuning. Ini ada kolamnya, kolam ikan. Batu gede. Berinding ya, Mbak ya? Berinding. No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wih. Mas, enggak bisa. Hah? Mas, ini enggak bisa nih. Nggak bisa. Mas. Kok Kenapa sih? enggak bisa lewat saya, Mbak? Maksudnya? Coba Mas. Iya, kayak membel-membel gitu, Mbah. Bener. Maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nangis. Baru juga masuk udah ada yang ketawa doang. Nah, kapok lu. Yuk. Bisa. Ya, bisa, Mbak. Oke. Mal. Bisa, yuk. Mal. Bisa, alhamdulillah. Lik, hati-hati, Lik. Awas nih. Kanan kiri empang. Mbak, itu kenapa, Mbak? Membel gitu ya. Itu yang habis dibuka langsung plong. Ini kayak semacam energi penolakan. Jadi pas kalian tadi masuk, Mbak lupa kalau gerbangnya tuh nggak kebuka, makanya kalian tuh agak sedikit kaku kakinya mau masuk kan. Terus membel-membel itu apa, Mbak? Itu pintu gerbangnya, gerbang gaibnya, Astagfirullah. energinya. Apa nggak suka mungkin kita datang sini, Mbak ya? Oh, mungkin saja Mbak juga ngerasa ada sesuatu hal yang kayak nggak enak aja, rasanya kayak nggak enak aja. Makanya Mbak langsung ke sini, terus ngeliat air di sini, lihat kolam. Itu kayak ada semacam cahaya di sini. Sepertinya ada benda kali ya. Coba kita lihat aja ntar. Pusaka, Mbak. Ya, sepertinya pusaka kali. Agak-agak nyesek ya. Ya, ngap kan? Oh, harusnya sih ini tempat terbuka begini. Kaki Mbak itu ke bawah, otomatis dari sana, dari depan sampai ke sini tuh kayak berasa, ini kayak nggak nyaman apa ya? Mbak, buka masker ya, Mbak, kan kita udah vaksin. Ya, bukan. Nah, seger nih. Jamal udah ngerasain apa coba? Ampak ayo masih. Dia kayak ngap gitu. Ngap ya? Iya. Oke. Ampak. Oh, jangan mundur-mundur, Dik. Mal. Nih, Jangan mundur-mundur. kalau Mbak nih nyentuh sini, itu hampir sama dengan tadi yang di depan. Bendal-bendal. Jadi kayak semacam pintu gerbangnya itu segitiga. Ini salah satu dari segitiganya nih di sini nih. Mbak harus kelarin di sini dulu baru bisa masuk ke dalam. Biar kalian tuh nggak berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita masuk dulu. Coba kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini bawahnya kolam. Ini bangunan yang bagus. Mbah tahu betul bahan-bahannya. Ini bahan buat bikin rumah ini kayu-kayu yang mahal, kayu-kayu yang kuat, kualitasnya bagus nih. Kayak keramik ya, Mbak, keras. Keras. Ini karena kayu mahal. Ini kayu mahal. Itu perasaan nggak? Masuk sini kita perasaan kayak yang ya, karena mungkin salah satu efek dari ini ada di atas kayak gitu. Ngapain sih? Ya. Kalian tuh jangan nempel gitu kameranya. Mencar. Hah? Apa? Perih? Matanya perih? Kayak di bawang gitu. Oh, oke. Mamat juga? Coba. Coba. Tahu. Gimana? Aman? Jambal? Aman? Oke. Mat? Aman? Oke. Kenapa cuma mereka, Bang? Astagfirullahaladzim. Ini udah jadi tempat mereka nih buat nongkrong di sini nih, ya. Oke, kalau dia bangunannya ini adalah musola. Ya, musola kan? Iya. Oke. Sepertinya, tapi bukan. Kok saya nggak tahu dia? Pergi nggak, Mas? Enggak, mereka sih. Ini kayak rumah Barbie ya. Pinky. Kamu ngapain di sini terus, ha? Kenapa kamu mau gangguin? Kenapa kamu gangguin teman-teman di sini? Hah? Kenapa? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Stop. Mas Bud, Mas. nyebut Mas. Jadi, sorry. Oke, Mas Uti, aman? Istighfar? Very good. No problem. Good. Apa sih, Mbak? Nih, tadi Mbak ngelihat sosok pocong di sini, pocong hitam, tapi kuncupnya lancip panjang. Jadi pocong seperti biasa, Mas Bud. Cuma kuncupnya itu lancip panjang sampai di sini. Berdiri di sini kan melotot Bamijan. Ya udah, kali aja dia mau ngomong. Kalau siapapun yang Mbak datang dan dia tidak kabur, artinya kan dia tidak mengganggu kan? Iya, tidak mengganggu. Mbak panggil ternyata nggak bisa ngomong. Nah, ini ada hubungannya. Kenapa kalian matanya tadi perih? Oh, dia Dia nggak suka didokumentasikan pakai alat-alat begini. Oh, Nah, yang pegang alatnya kan kalian itu. Gitu. Tadi perihnya perih gimana? Kayak orang kena cabai gitu? Iya. Ya. Itu penyebabnya dari pocong hitam tadi. diludahin. Oh, bukan. Coba ditiup doang. Ditiup doang aja udah perih, apalagi diludahin sampai gosong kali. gosong banget. Gitu. Oke. Ini sepertinya sih seperti musola, tapi Mas Udi yakin kalau ini bukan musola ya, Mas? Bunga bangkai. Oke. kayak bobo bangkai juga aromanya. Ya. Yang tadi itu, Pak. Masuknya lewat punggung, Mas. Energinya di sini gimana, Mbak? Lebih dominan positif atau negatif, Mbak? Dominannya negatif. Jadi gosip-gosip yang beredar kita coba negasin lagi ya. Kamu mau ngomong? Kalau mau ngomong masuk. Kalau nggak masuk, basentil. Oke. Ada lagi tuh kayak ini nih, kayak kuda laut di situ tuh di pojokan sini, Mbak. Kayak kuda laut. Mentang-mentang di sini ada area air, seperti itu langsung menghilang. Good. Ini sudah campuran energinya, sudah ada makhluk halus dan silumannya, jin dan silumannya. Kuda laut siluman? Udah kayak kuda laut. Mungkin karena di sini ada air ya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi bahwa tempat-tempat yang sudah dikosongkan lama, Mas Udi, Mas Angga, Mang Dede, Mamat, biasanya ditempati oleh makhluk-makhluk lain. Kita akan coba mengungkap sebenarnya siapa saja, sosok apa saja, dan dari mana mereka itu datang ke sini.
Oke, gitu. Kalau dari cerita masyarakat yang beredar itu kan hanya sekedar gosip ya. Kita tidak bisa menjelaskan secara detail yang katanya dianggap ini adalah rumah pesugihan, ini adalah rumah yang buat tempat pertemuan antara manusia dengan gaib, sampai akhirnya ada orang yang terbius dengan cerita itu datang ke sini pengen minta yang aneh-aneh, minta nomor lagi, minta nomor dan sebagainya, ya pasti digangguin lah gitu. Tapi niat kita ke sini adalah sama seperti yang tadi dibilang sama Bang Saimin, kalau misalnya ada hal yang negatif kita coba bersihin Bang Dede biar tidak mengganggu gitu. Ada dua penampakan yang sudah kita lihat. Yang pertama adalah sosok pocong hitam. Di sini adalah sosok pocong hitam. Kemudian yang kedua adalah siluman kuda laut di sana. Tapi setelah kemunculan kuda laut di situ itu langsung kayak adem. Cuma yang timbul sekarang adalah aroma bangkai kuat Bang. Lu cium tadi ya? Nih, sampai sekarang tajam banget. Oh, yang bau bangkai ini mah ini. Yang tadi siluman kuda lautnya di sini. Oh, dari makhluk itu. Oke, dari sini sumbernya nih. Nama? Lu ngapain? Nama? Apa Bang? Kenapa? Apa? Angin ya. Iya. Pusing. Ya, oke. Tahan dulu. Slow. Tahan nafas dalam. Oke. Gimana? Dah. Kok lu dari tadi ngerasain goyang, ngerasain pusing, Mah? Ya itu dari awal kan tadi Madeline cerita. Gimana rasanya Bang? Apa? Kayak goyang kayak kita di atas kan. Di awal di depan itu? Atas Oke. masuk tadi. Iya. Kan saya tadi bilang. Iya, goyang-goyang. Kayak goyang. Sedek bawa ke sini goyang. Iya. Terus sekarang tapi di sini sempat kenceng ya? Oke, coba mikir dulu. Oke, Mang Dede kebetulan aja sih Mang. Ini nempatin sentral dari segitiga gerbang gaib di depan. Di sini nih. Nggak bisa masuk. Iya, oke. Oke. Ini sepertinya mereka tuh melakukan sebuah perlawanan karena mereka melihat siapa yang datang. Mereka tidak mau diungkap seperti apa ceritanya, sejarahnya. Tapi yang Mbah tangkap sampai di detik ini, menurut Mbah, semua yang ada adalah pendatang. Jadi tidak ada hubungannya dengan sebuah bangunan ini, tidak ada hubungannya dengan gosip-gosip yang beredar. Begitu. Oke. Terjadinya sebuah segitiga gerbang gaib, kalau menurut Mbah Mijan, karena dari sebelum ini dibangun malah. Sebelum ya, Mbah? Sebelum ini dibangun. Berarti dari tanah asalnya di sini. Iya. Oke, Mbah tahu nih. Inilah sentralnya di sini. Oh iya Mbak, Apa itu? tadi sempat ngobrol nih sama yang di depan. Ini dulu bekas perkebunan. Sebelum dibangun ini? Iya, sebelum Oke. bekas perkebunan. Jadi suka ini Pak yang gedebong pisang yang bekas orang mandi orang meninggal tuh. Oh, serius? Serius. Iya, maksudnya gedebong. Oh, buangnya sini. Waktu ini masih perkebunan. Masih perkebunan. Jadi tempat buangnya di sini. Oke, paham, nyambung. Oke, berarti pocong yang di sini yang hitam itu adalah sebuah simbol bahwa ini sebelumnya pernah buat tempat buang itu. Ya, paham, mulai paham. Tapi Mbak juga pengen banget nyari sosok yang bisa diajak komunikasi. Kenapa Mas Dik? Ular yang tadi katanya nggak ada kepala itu. Nah, itu yang belum menemukan. Apakah itu memang halusinasi dari orang yang cari rumput atau memang beneran kan gitu? Itu yang belum ketemu sekarang. Oke, sepertinya di tempat ini sudah kita pecahkan. Kita coba cari spot yang lain lagi di sini. Oke. Mbah. Mbah. Hah? Ini apa ya, Mbah? Mana? Apaan? Apaan tuh? Bekas garuk-garukan. Kayak bekas garukan tapi bau amis. Ya ini bau bangkai yang tadi dari siluman ini kuda laut. Amis? Amis? Iya, apa-apa. Itu memang di situ. Yang bau amis tuh itu kuda lautnya. Oh, Gitu. kirain. Ini kamar mandi nih. Mana? Oh, udah canggih ya? Oh, kamar mandinya kamar mandi. Oh, udah Mana? Oke. canggih. Nah, Mau ini lihat tuh, lihat ke dalam. bathtubnya udah oke. Bathtubnya. Kalau di sini. Hah? Hah? Oh, apa sih? Hah? Wah, kan saya. Ditarik.
Rasanya gimana? Dingin atau panas? Dingin Pak tuh. Tangan saya sampai dingin. Mata saya deg-degan jadinya. Astagfirullahaladzim. Coba tangan begini. Tangan begini. Lagian nama siapa yang nyuruh ngepuk-ngepuk lantai di sekolah? Udah ada aja. Yo, lihat ke dalam. Iseng sih punya tangannya. Habis gimana dong? Oke, ini sih orang yang punya rumah ini tuh orang-orang yang artistik ya. Jadi bikin kamar mandi juga modelnya anti mainstream gitu kan. Nih. Nah ini buat tempat mungkin habis basah kemudian apa namanya? Habis basah terus rebahan gitu kan. Wih, masih ada bekas. Ini apa? Apa sih? Ada yang nangis. Nangis. Dengar kan? Kenceng enggak? Lah, kita nggak dengar Ada enggak? Ada yang dengar. Ada nangis Bang. Masa sih? Masa tembok nangis sih mana maksudnya? Suaranya sumbernya gema-gema di sini. Bang. Enggak. Bau. Mang siapin mang. Oh, aku pikir siapin tasbih. Udah lama nggak pakai tasbih. Fokus, santai aja Mas Budi, slow aja. Ya, Mas Budi menangkap suara sosok wanita yang ada di balik tembok ini. Hai Nona, Nona, jangan pergi, situ aja. Batal, Nggak denger gua. kamu nangis karena ada yang mau diceritakan sama Mbah, oke? Slow aja. Boleh kenalan sama Mami Jan? Boleh ngomong? Nona? Siapa namamu? Ya, posisi wanita ini ada di balik bulatan ini. Hah? Di balik ini? Ya, lu sedang menghadap ke sana, menundukkan kepalanya. Oke, tapi Bang nggak melihat tangannya, dua-duanya Bang nggak melihat tangannya. Jadi ada di balik itu. Terus nangis. Nangis, sesungguhkan. Bener Mas Budi, Mas Budi bener. Jadi Mas Budi denger suara dia nangis. Oke, santai aja Mas Budi, slow aja. Tuh. Gak apa-apa kalau mau cerita. Gak apa-apa kalau mau cerita. Cerita sama Mami kan. Cerita sama Mami kan. Iya. Oke. Oke, tidak ada masalah. Nanti Mbak lepasin. Tidak ada masalah. Kita akan dengar sebuah cerita dari pengakuan soal wanita ini. Ini negatif positif Mbak? Negatif. Dia coba mendekat ke Mbak Bijan. Karena ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Oke. Ya, betul seperti itu sosoknya. Jadi sosok ini, oke. Oke. Kayak di ini ya. Apa ini? Oke. Di ini Mas. Tadi sempat cerita Mas Budi. Iya. Kamu mau pergi atau masih mau di sini? Hah? Mau pergi atau masih mau di sini? Oh, minta Mbah sempurnakan. Pegang dulu Mas Budi. Itu ada rantainya Mbak? Sebentar. Oke. Mbak doain dulu. Bismillah. Ya sudah, pergi dari sini ya. Pergi dari sini. Nih, dia nggak mau menyebutkan nama Mas Budi. Tadi bener Mas Budi. Tadi Mas Budi kan sempat nangkap suara nangis. Nih sosoknya, sosok wanita, rambutnya panjang. Terus sorry ya, kayak bajunya itu baju China ya, mata sipit gitu. Terus ini ada rantainya itu penuh Mas Budi sampai ke kaki. Makanya begini. Tadi kan dari belakang dia nggak menunjukkan tangan. Ternyata tangannya itu karena di sini, kena rantai di sini. Nah tadi sempat ngomong sama Bijan, katanya dia itu ditawan
Gitu, ditawan di sini. Ditawan. Disandra. Disekap. Ya, disekap. Mbak tanya, kenapa gitu kan. Karena dia coba masuk ke sini, tapi yang di sini nggak boleh. Gini, ada yang nempatin lebih dulu. Mbak tahu jejak makhluk besar di sini. Mbak tahu, tapi dia belum menunjukin wajah ke kita. Mbak tahu kok siapa yang nunggu di sini. Pertama kali dia yang di sini. Lalu dia membuat sebuah kelompok seperti kita nih. Koloni. Tiba-tiba dia masuk sendirian. Orang baru dari luar. Oke. Kita marah dong. Ditahan. Gitu ceritanya. Persis banget tadi pas waktu Mas Udi dengar cerita nangis di sini, itu di balik sini, Mas. Ini lubang seperti ini sama mereka dijadiin sebuah lubang juga, tapi lubang gaib, makanya bisa ngunci, bisa menawan gitu. Maksudnya tahu apa? Maksudnya menawan itu apa? Di sekap. Oh iya. Oke. Itu orang Chinese dulu. Iya, matanya sipit. Dan masih pakai baju ini. Masih pakai baju. Apaan? Apa? Baru denger dia. Serius lo? Iya serius. Baru dengar. Baru denger dia. Nah, telat. Loadingnya Telat. Suara nangis. Sama. Oke. Gua nggak denger ya. Loadingnya lama. Oke, good. Yang bikin dia sedih apa, Mbak? Kalau dari manajer sendiri ya karena ditawan aja di sini, disekap di sini. Itu yang bikin sedih. Maksudnya kan kalau ada tempat-tempat yang kosong, jangankan tempat kosong ya, tempat rumah-rumah orang aja masih banyak yang ditempatin oleh mereka, kan gitu. Apalagi tempat kosong. Ibarat kata buat mereka adalah peluang. Wah, ini tempat nyaman nih. Rombongan lah mereka masuk kan. Ini paling belakang. Dia merasa ini tempat yang bagus buat dia. Ternyata pas masuk udah ditempatin orang lebih dulu, disekap. Dan yang bisa nyekap ini tuh nggak ada lain kecuali yang paling besar gitu lah. Jadi ada makhluk yang rajanya? Masih ada. Dengar lagi nggak mau Dede? Apa? Tinggal apa? Yuk. Lah, nakut-nakutin doang, Mak. Nah, nih di sini. Ini di sini nih. Jadi bayangin aja, dia itu kayak gini melengkung di sini nih, seret gitu. Nah gini kan nggak kelihatan itunya, nggak kelihatan apa namanya tangannya. Ternyata semua tuh kena rantai dari bawah. Di sini persis tadi. Oke, good. Kita sudah menyelamatkan satu makhluk. Sarang bawa. Ini udah dingin. Apa sih, Bang? Apa sih? Apa lagi sih? Astaga. Apa? Kayak tangan mau ngecer apa sih? Mukul muka saya gitu. Dari mana arahnya? Lubang ini? Iya nih keluar dari sini. Awas, mari deh. Iya dari lubang ini, Bah. Ini yang masalah ini masalah yang tadi megang Mas Angga juga ini. Oh, dia lagi. Kenapa sih, Mbak, jadi nyerang gitu, Mbak? Biasa, mereka tuh lagi ngetes kita. Caper. Nih, tahu kalian semua kalau barunya itu bumi? Hah? Tahu kalian semua kalau barunya itu bumi? Jangan main-main sama dia. Kita datang damai, sambut dengan damai. Udah tahu? Kalau Mbak udah marah? Hah? Udah ngerti? Ngeri loh. Depan buka, Man. Iya. Oke, slow, santai. Tenang aja Mas Budi, santai. Nih kamu, kalau tetap masih gangguin kita, masih jahil sama kita bakar. Good. Oke. Mbah bilang sekali lagi, jangan macam-macam. Jangan macam-macam.
Oke, kita lihat Mas Budi sedang melukis sebuah objek. Tangan, jelas banget. Punya panjang-panjang. Oke. Oke. Mbah tahu ini. Ini anaknya nih. Ini anaknya nih. Anaknya itu, Mbah. Ini anaknya dari yang jaga yang paling gede. Dia masih anak-anak soalnya, pantesan. Itu kayak kalau kita mau ngomongin gerandong atau genderuwo mini, jadi genderuwo anak-anak. Ini anaknya, Mbak. Ini anaknya nih, tangannya nih. Bayangan itu, Mbak. Iya, iya, yang mau ngantem Jamal. Oke, karena emang kita nggak pakai tasbih ya, jadi wajar aja kalau gangguan makin. Oke, gini. Kalian boleh singkir, apa? Kalian boleh kesana semua? Kesana semua dulu. Siap, Mbah. Mas, lukisan sini aja, Mas. Lukisan sini aja. Taruh di sini. Taruh situ ya. Yuk. Oke, kita ke sana. Kalian kesana dulu semuanya. Jamal juga kesana dulu. Oke. Bismillah. Bilang sama bapakmu datang ke sini. Kalau kamu mau dibebaskan, bilang sama bapakmu sekarang. Suruh datang ke sini. Bapak. Panggil bapakmu. Panggil bapakmu. Kok goyang? Panggil bapakmu. Kalau kamu mau selamat. Jangan main-main sama Jamal ini. Gila aja dia. Ayo, sama tanya. Main. Wah, itu dikantongin, Mbak. Hah? Dikantongin kertasnya. Ini bukan kertas sembarang kertas. Sudah ada energi dia. Oh. Udah kita. Ini di sini dia anaknya, ini anak genderuwo di sini. Mbak kantongnya di mbak kantong. Oke. Kita coba jebak si babehnya yang ada di sini buat datang. Anaknya juga serem. Serem begitu. Kalian itu. Kita pindah spot dulu. Kita cari di mana babehnya berada. Oke, Mbah. Was, hati-hati. Sebenarnya bagus loh ini. Tempatnya bagus ya kan. Coba Mat, lihat dari sini Mat. Tuh. Oh, Mbah, mahkota. Iya. Itu kan sebuah simbol dari sebuah rumah. Rumah yang dibuat seperti ini kan pengennya adalah biar ada filosofinya bahwa siapapun yang punya rumah ini ya akan sukses begitu, bukan hal-hal yang negatif sebenarnya. Ini dari tadi memancing kaki Mbak Mijun untuk ke sana. Dan oke, coba kita lihat dulu. Tapi gimana Mas Budi? Udah mulai adem ya? Adem kan? Tidak kan? Awas hati-hati, banyak lubang. Kalau ini kata Bang Saimin tadi apa? Musola ya? Iya. Oke, ini tadi musola. Angkat sama menaranya tuh, Pak. Tempat imam itu. Hah? Tempatnya imam tuh. Imam. Bukan air nih, bukan tempat air bukan ya? Iya, tempat orang bisa jadi tapi. Oh, kita belum masuk coba. Hah? Mana? Kuburan? Oh, bukan ini musola ini. Mana Ini kuburan? kolam kali, Mbak ya? Coba. Hebat batu besi. Kolam kali dulu. Ini tempat ini kali. Ajan. Oh, ini pohon beringin udah nembus bangunan. Good. Udah jelas ya bahwa ini memang lama dikosongkan. Ayo, kamu mau ngomong apa? Hah? Ayo lu, ayo lu. Piye? Hah? Gimana? Ini si kuda laut di sini lagi nih, nongol lagi kuda laut nih. Tuh. Di jalan ke situ tuh.
Ayo lo, hah? Lu ngomong apa nih? Nah, ngomong apa? Hah? Nongol lagi di situ lo. Hah? Apa sih, Mbah? Itu si kuda laut tadi yang ngehajar Mas Angga. Oh. Hah? Jamal lihat nggak Jamal? Lihat nggak? Belum, Bah. Di kamera ada nggak? Enggak ada, Bah. Di kamera juga nggak ada. Enggak ada. Airnya tenang. Iya, Bah. Ini lihatnya. Nih Jamal nih liatin ya. Itu loh jelas banget. Lihat. Apa? Ada gelombangnya, Bah. Ada gelombangnya. Iya. Goyang. Ada lihat nggak? Itu lihat Mbak, saya di kamera itu. Di kamera lihat. Iya. Tapi di sini lihat nggak? Nggak. Di kamera lihat. Lihat. Itu. Ini muter-muter di sini tuh. Di kamera kelihatan, Mbah, Mau goyang. ngomong apa enggak? Hah? Mau ngomong apa enggak? Itu tuh lihat tuh, sampai ujung sana tuh. Iya itu. Nah itu. Sampai di Kelihatan Jamal, kelihatan. Iya, Mbah. Oke. Maksudnya apa, Mbah? Sampai bawah bangunan cuma di situ. Mereka mau komunikasi atau gimana? Ya biasanya kalau yang mendekat-mendekat gitu pengennya komunikasi. Cuma kan kuda laut Mbak juga nggak bisa ngomong sama kuda laut ya. Iya. Oke. Lihat nih, lihat. Mbah sentil dia. Kalau dia pergi, dia akan tenang kembali. Liatin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh iya, Mbah. Gimana? Langsung tenang, Bah. Langsung tenang airnya. Iya, airnya Nah, gitu. langsung tenang. Tapi gelombangnya gede banget. Ini tadi mah gede banget ya pas kelihatan bayangnya gelombangnya. Mas Budi kelihatan. Iya, kelihatan bayangannya di kena lampunya, Mbah. Oke. Sekarang sudah tenang. Semakin menarik bahwa ini tempat yang dikosongkan. Terus terang aja Mas Angga, Iya, Bang Bang. Dede. Kalau yang ada air-airnya seperti ini kan mereka juga senang sebenarnya. Iya sih. Cuma dengan bangun yang seperti ini seolah-olah melambangkan, menyimbolkan kalau mereka pengen diakui seperti tujuan dari rumahnya dibangun. Oke. Makanya yang datang juga yang kelas-kelas. Kelas. Kuda laut ini sebenarnya kelasnya bagus, energinya kuat, bisa menggerakkan air sampai gelombang sebesar ini kan, kolam sebesar ini. Logo perusahaan minyak ya, Mbak ya? Nah, kan gitu kan kayak gitu. Iya. Cuma tak biarin aja karena dia lucu, dia nggak mengganggu gitu loh. Tetep aja, Mbah. Namanya siluman. Iya sih. Oke, yuk. Mana lagi kita, cukup Mbah? main-mainnya. Kita penasaran ke yang ini, yang ada pohon beringinnya. Pas, Nat. Nah. Coba kita tengok dulu. Oh, lubang, ada lubang. Kalau ini apa ini? Itu toilet. Toilet. Oh, toilet. Oke. Oh iya. Berarti bener Mas Budi ya. Itu bukan Bukan musola. musola. Ini musolanya. Oke. Oke. Nah, ini musolanya juga seperti ornamen Jepang ya. Ya ada Jepangnya jadi ya. Ada motif-motif Jepangnya ya. Oke. sedikit sarung tuh. Guys, kalau di musola apa yang kita takutin? Musola itu buat tempat santai aja dulu. Adem. Di musola gini kan adem biasanya. Wah, berarti pas tuh, Mbah. Apa itu? Lokasi buat ngobrol-ngobrol. Iya, Mang. Sini, Mang. Ini, Bang. Ya, monggo nggak apa-apa mau nanya-nanya mau ngobrol-ngobrol nggak ada masalah. Mau ngomong apa? Ya, yang pasti sih saya masih kepo sama itu, Mbah, yang tadi Mbah bilang makhluk gede Rajanya ya, rajanya. yang nguasain rumah itu. Iya, terus apa? Ular. Terus tantang nyali di mana, Mbah? Tantang nyali. Yang jelas bukan di sini. Ini kan ada. Boleh, ini di musola nih. Di sini aja, Mbah. Ini untungnya area ini tuh ada musolanya. Jadi tetap walaupun yang menghuni adalah makhluk-makhluk yang memang punya energi kuat, Jamal ya. Tapi ada penetralnya. Kita kan selalu gini ya. Inilah sebuah keadilan dari semesta, keadilan dari ciptaan Allah. Iya. Jadi pada saat tempat itu berpotensi dihuni sama yang negatif banget, pasti akan ada energi yang positif, Penetralnya ya, Mbah. penetralnya gitu. Oke. Itu melambangkan, menyimbolkan bahwa di dunia nyata sama seperti mereka, bahwa di dunia nyata ada yang baik, ada yang buruk, Iya. ada yang jahat. Itu seperti itu. Begitu. Energi ya, Mbah ya. Iya. Biar balance. Ini lumayan. Boleh itu, Mbah. Sekarang uji nyali nih, Mbah. Tantang nyali. Iya, tantang Tantang nyali. Ini daftar maksudnya. Loh, Oke, Daftar gini. Kalau misalnya mau tantang nyali malam ini,
Nanti tinggal Mang Deddy siapin aja yang di camp. Terus kita ada di situ. Ada di rumah yang tadi. Di sini Di aja, bagian di sini kan di musola Mas Angga. Di bagian yang belakang. Gitu. Ya. Nawarkan diri, Mang. Mari nawarkan diri tadi. Enggak, kalau misalnya mau, kalau misalnya setuju, kalian semua oke. Oke kalian semua? Oke aja Mas. Saya mau oke aja, Bang. Oke ya. Jangan saya. Nah, ya, lalu. Tergantung ditunjuknya. Ya, orang Mang Deddy ngomong ditunjuk kok. Mang Deddy ngomong mendaftarkan diri. Yaudah malam ini Mas Angga. Ya, saya setuju, Mbak. Ya langsung. banget, Bang. Ya, Mas Angga. Apa min salaman aja, ntar dulu. Ini kan kita pertama nih Mbak, baru mulai lagi. Jangan ngeles dulu. Tahu. Jangan ngeles dulu. Maksudnya Iya. gimana maksudnya? Oke, gimana? Kan gini Mbak, ya enggak, maksudnya kan kita baru pertama mulai Mbak. Ya besok-besok aja lah Mbak. Ntar dulu, sekarang mah malam ini kita terbiasa lagi dulu. Kan kemarin kita udah lama Mal. Ini kan termasuk les, Pak, enggak? Enggak ngeles, maksud biar energi kita nyatu dulu, Jangan nyatu. bantai. Angga Enggak Iya. les, Ah. menghindar. Iya, Kalau takut bilang, takut gua nggak ada pernah takut. Biar energinya keluar, saya siapin apa Mbak? nanti bisa pakai Wangian. wangian Saya minyak cari juga dulu. enggak masalah. Iya. Iya. Kembang Gimana? boleh. Gimana? Mas Angga oke? Besok aja deh Mbak. Explore selanjutnya. Bantai. Mat, bantai. Bantai dong, Mat. Bantai dong, Mat. Mas Angga mah gitu. Kayaknya saya siapin aja yang di campnya. Saya Angga bantu takut? semua. Enggak, gua nggak takut. bilang aja. Maksudnya kan kita menyesuaikan dulu, Mbak. Energi. Kalau poin itu 1 lawan 4 nggak bakal menang yang satu. Iya. Ini saya siapin aja yang di campnya ya. Aduh, ini apa sih? Pakai lampu. Enggak usah alasan, enggak usah alasan. Saya masih Udah Mas agak langsung bawa aja handicap dah. agak mulus, Mbak. Kamera ada Mang? Handicam? Ya udah, Mas Udi ambil. Nah, ada di sini semua Mbak. Mbak, please, Mbak. Maksudnya gini loh, Mbak. Dengerin dulu, Mbak. Saya maksudnya gini, saya kasih penjelasan. Ini udah disiapin Mas. Biarin aja sih, ini taruh dulu. Enggak, ini taruh dulu sini. Mas Angga ngomong dulu. Mas Angga ngomong dulu. Enggak, ini Bisa bawain aja. iya, Mas Angga berat. ngomong dulu deh. Mas Budi kan abis ngelukis, tangannya pegel. Nggak apa-apa. Saya yang Kan saya cuma pegang. nyiapin aja kok. Ya, Mbak ya, biar saya yang pegang lah, Mbak. Ya udah mau ngomong apa sih? Jadi gini, Mbak. Gimana? Karena tas ini kan saya yang pegang. Jadi maksudnya Hubungannya apa sih? enggak kan bukan. Maksudnya kan biar energi kita kan baru lama nih Mbak nggak pernah explore. Terus sekarang baru explore. Ya jangan dulu lah Mbak. Maksudnya biar kita menyesuaikan dulu gitu. Terbiasa Mbak. dulu Terbiasa gitu. dulu. Janganlah. Sebenarnya kalau takut dibilang takut aja ya Jamal ya. Iya, enggak usah main. Bilang aja takut. Gue mah takut. Gue mah nggak ada takut-takutnya. Tinggal bilang doang saya takut, Bang. Udah kelar. Enggak. Ini ini bukti gue yang pegang nih. Tapi dia kalau berani-berani gitu saya periksa mah kantongnya. Kantongin itu tasbih. Gimana Lek Ahmad? Kantong nyali nggak? Gak usah. Ya udah gak usah. Yes. Hati-hati. Aduh. Gitu dong. Aduh. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Bisa kamu bicara? Apa? Kenapa? Bisa jawab salam saya? Apa? Kamu lihat ini? Tolong lepas
Ntar dulu. Iya, ntar dulu. Barternya kamu jawab pertanyaan saya. Udah berapa lama tinggal di sini? Lama. Apa tujuan kamu datang ke sini? Saya berkuasa di sini. Berkuasa di sini. Agar kamu apa? Biar bagaimana? Kamu berkuasa di sini. Sosok kamu apa sih? Sosok kamu apa? Jadi kalau boleh digambarkan sosoknya itu seperti Apa? reok ya, seperti Oh, reok. reok. Ya, seperti, Saya bukan reok, iya, bukan seperti reok. reok. Ya, takut didokumentasikan seperti reok. Fokus ke Mbak Mijan aja. Mau kan? Mau ini bebasin? Udah, ngobrol baik-baik aja. Iya, ngobrol baik-baik aja dulu. Dengarkan Mbak Mijan. Dengerin. Kamu di sini kalau mengganggu, Mbak akan pindahin, ya. Kalau mengganggu, Mbak pindahin. Oke? Ini tempat manusia. Siapa tahu pemiliknya ingin membangun tempat ini lagi, ya. Ingin menempati atau mungkin dijual gitu loh. Kamu cukup sementara saja menempati tempat sini. Hah? Kamu dari mana? Mbak tanya, kamu dari mana? Sisir. Jadi ini salah satu dari yang paling kuat. Paling kuat. Oh, yang tadi Mbak bilang paling kuat itu. Mana saya? Mana saya? Kalau nggak Mbak bebasin, dengerin dulu. Perjanjian dulu, oke? Perjanjian dulu. Anak kamu saya lepasin, tapi kamu balik ke tempat asalmu. Setuju? Setuju atau tidak? Mbak bebasin? Saya tuh. Oh, nggak masalah. Oke. Oke, sini. Hati-hati Mang, hati-hati Mang. Allah Akbar. Air. Enggak. Enggak kayaknya. Lantainya. Oke, aman maksudnya? Oke. Maksud sakit nggak? Yang sakit dia. Itu mama minum memang. Maksudnya nggak sakit, yang sakit dia. Lah belum dibuka Mang, buka dulu. Buka dulu. Minum. Masuk Mas. Stop. Anak buahnya semua kabur. Oke. Mbak. Anaknya sudah Mbah balikin. Oke. Sudah Mbah ikutkan. Nggak dibakar Mbak? Nggak usah. Tuh, Ini ramai langsung. Ramai anaknya. Udah. Alhamdulillah. Mbak Suti aman, Mbak Suti? Aman Mbak saya. Oke. Pakai dubuk gitu. Ramai. Oke. Malaikat. Kukuruyuk ke malaikat lah. Jam 3. Masih ada satu lagi. Satu lagi, Mbak. Jadi tadi Mbak tuh langsung ditantang, Mas Witi, Mas Angga, Bang Dede, Mamat Jamal. Pas kita duduk di musola, dia teriakin, Oke. Lepaskan. lepaskan anak saya. Makanya tadi Mbak langsung lari.
Lagi-lagi Mbah tidak melihat sebuah korelasi dari tempat ini dengan yang diceritakan oleh masyarakat. Jadi secara tidak langsung Mas Budi bahwa masyarakat ini hanya menduga-duga cerita yang ada dan tidak seperti yang sebenarnya, tapi memang tempat ini sudah dikuasai oleh sosok yang jagoan tadi. Bukan Gendurwo, tapi mirip seperti Gendurwo, ya kan? Mirip reog. Kalau gini, analoginya, Mbah ngebayangin kalau Mbah ngelihat reog itu seperti itu sebenarnya. Maka tadi sempat kayak nari-nari reog begitu, gitu kan? Baik, masih ada satu PR lagi. Bahkan coba ngambil sesuatu di kolam itu. Simpan pusaka. Langsung ramai tadi ya suaranya ya? Ini langsung kayak ayam. Kayaknya ada pelepasan perpisahan. Iya. Ada perpisahan lengser gitu. Ya. Ini kayak ada yang bekas bakar-bakar lupa juga di sini. Iya. Oke. Yuk. Pantes juga orang Chinese, Mas. Mas hati-hati ya. Awas hati-hati. Oke, good. Sure. Satu aja kamera, oke. Dari situ. Tadi pas waktu Jamal. Nah, tadi pas waktu kuda lautnya itu larinya ke sini nih, ke area sini. Larinya. Ini adalah akhir perjalanan kalian semua. Good. Apa Mbak? Apa tuh Mas? Itu sebut. Nih. Apa itu? Jadi ini gambar Semar Kuncung, tapi dia naik ular. Jadi yang dilihat oleh Mas yang merumput, ini benda ini sebetulnya benda pusaka ya? ini. Bukan ular yang asli itu Mbak? Bukan. Kepala sama Ini ekor nggak kelihatan nah. karena gedenya tuh. Karena gedenya. Karena itu khodam, bukan siluman ya. Itu khodam tuh. Oke, baiklah. Jum. Ularnya nih, Mas. Nah, di ular itu. Ini kepalanya nih. Terima kasih. Kita berdamai ya. Kita beriringan. Kalian punya alamnya sendiri, Mbah punya alam sendiri. Kita semua punya alam sendiri. Saling menghargai setelah ciptaan Allah. Tetap jangan lupa pesan Mbak Mijan. Kalau Anda punya rumah-rumah yang sengaja memang tidak bisa ditempati dalam waktu yang lama, tetap harus diisi dengan nafas manusia. Carilah orang yang bisa menempati, bisa merawat, bisa menjaga. Kalau perlu kita amal aja. Kita gratiskan ke orang yang memang tuna wispa, biar bisa menempati itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat. Oke, yuk. Oke Mbak.
Cuman. Oke, Mbak akan coba meditasi di sini buat menyeimbangkan energi yang di sini. Tolong dibawa dulu. Siap. Silakan.